Assalamualaikum anak-anak oleh emak, apa kabarnya semua? Selamat datang kembali di channel YouTube Emak Spoiler. Kikiu cikerku. Seperti biasa, emak ingetin, konten emak ini mengandung spoiler ya. Disaranin buat anak-anak emak nonton dulu film aslinya biar lebih mudah dipahami. Kali ini, emak akan mereview film yang berjudul The Life in the Grey yang tayang tahun 2022. Film ini bergenre psychological, paranormal, dan supernatural. Ritme film ini cenderung berjalan lambat di awal, tapi endingnya sangat cute banget dan ada sedikit plot twist. Film ini mendapat rating 5 di IMDb, disutradarai oleh Fang bersaudara, Abel Fang dan Barley Fang. Dan film ini diperankan oleh Michelle Cruci yang memerankan Claire sebagai pemeran utama dan Ken Kirby yang memerankan Peter sebagai suami Claire. Film ini bercerita tentang Claire, seorang ibu muda yang bekerja di pelayanan perlindungan anak. Ia bisa melihat mereka yang tak terlihat, tetapi ia belum bisa menerima kelebihan itu dan cenderung ketakutan. Oke, gak perlu lama-lama openingnya karena yang lama belum tentu kepelaminan. Asik. Langsung aja, ini dia The Life in the Grey tahun 2022. Cekidot. Di awal film, terlihat seorang wanita yang mencoba menutup riwayat hidup dengan cara bergantung. Diketahui wanita itu bernama Claire, tapi Tuhan masih menyuruh dia tobat terlebih dahulu, sehingga tali tempat ia bergantung tiba-tiba putus. Mungkin talinya yang kurang kuat atau imannya yang kurang kuat. Sudahlah, intinya emak ingetin ya, buat kalian kalau hanya masalah percintaan atau hanya kekurangan uang buat beli seblak, jangan sampai berpikir untuk menutup riwayat hidup. Bukan surga jaminannya, tapi neraka ya nak. Esok paginya, Claire duduk bersama seorang pria yang bernama Peter di meja makan. Mereka terlihat merayakan ulang tahun. Peter menyuruh Claire meniup lilin yang ternyata mereka berdua sedang memperingati hari ulang tahun Lukas, anak mereka yang telah tiada. Masih terlihat raut sedih di wajah mereka berdua. Lalu, Peter meminta rekomendasi seorang psikiater untuk dirinya karena ia pun masih trauma dengan kematian putra sematawayang mereka. Scene berpindah di persidangan. Terlihat seorang wanita menangis karena hakim memutuskan bahwa anak dari wanita itu akan ditempatkan di panti asuhan dan wanita itu tidak mempunyai hak istimewa buat berkunjung. Sebagai seorang ibu, hati ibu mana yang tidak hancur akan keputusan hakim tersebut? Claire yang mendengar itu langsung membantah keputusan hakim dengan mengatakan bahwa wanita itu dalam pengaruh depresi, jadi tidak adil kalau hak istimewa buat berkunjung dihilangkan. Kemudian atasan Claire yang bernama Laet memanggil Claire ke ruangannya dan menegur Claire atas sikapnya yang berani membantah keputusan hakim. Sebagai pelayan perlindungan anak, tugas Claire hanyalah mencari data atas kelalaian orang tua terhadap anak, bukan malah membela orang tua yang lalai. Lalu, Laet memberi tugas baru kepada Claire untuk menyelidiki seorang anak perempuan yang berusia 8 tahun karena pihak sekolah curiga dengan bekas memar di badan anak tersebut. Sebelum pulang ke rumah, Claire menyempatkan diri untuk mengucapkan happy birthday ke makam anaknya Lukas. Sesampainya di rumah, saat mandi, terlihat bekas memar di punggung Claire. Saat makan malam, tiba-tiba muncul sosok hantu laki-laki yang marah dan memegang kuat lengan Claire. Claire yang ketakutan pun lari masuk kamar dan tidur di lemari penyimpanan. Di sini terlihat kalau si Claire ini seorang indigo, tapi Claire belum terbiasa dengan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang normal. Setiap Claire ketakutan, ia akan minum obat antidepresi dan selalu tidur di lemari penyimpanan. Ternyata, memar-memar di badan Claire adalah ulah dari sosok hantu-hantu penuh dendam yang dilihat Claire. Esok paginya, Claire datang ke rumah anak perempuan yang dimaksud oleh Laet. Anak tersebut bernama Sophie. Claire disambut oleh Giles, ayahnya Sophie. Claire mulai mewawancarai Giles dan Audrey, ibunya Sophie. Saat Claire bertanya tentang luka di pipi Sophie, Audrey menjawab kalau Sophie jatuh dari skateboard.
Claire yang curiga meminta izin kepada kedua orang tua Sophie untuk bicara empat mata dengan Sophie. Claire mencoba menjebak Sophie dengan pertanyaan agar Sophie bicara jujur tentang luka di pipinya. Saat Sophie ingin bicara jujur, tiba-tiba gelas di depan Claire bergerak. Seketika, Claire seperti diberi penglihatan ada sesosok wanita yang sedang menenun di dalam kamar Sophie. Claire pun tersadar ketika Sophie memanggilnya. Giles menjelaskan kalau dari awal mereka pindah, lampu di rumah itu akan mati dan menyala sendiri. Lalu barang-barang akan berpindah dengan sendirinya. Claire mengatakan kalau sosok wanita itu jahat karena hantu wanita itulah yang menyakiti Sophie. Esoknya, Claire mengembalikan berkas kasus Sophie kepada Layet tanpa memberitahu alasannya. Saat istirahat, Peter menelpon Claire dan mengajak Claire makan malam. Tapi Claire menolak dengan alasan lembur. Peter berusaha memperbaiki hubungan pernikahannya dengan Claire, tapi Claire selalu bersikap dingin. Setiap hari, Claire selalu diganggu dan disakiti oleh sosok yang tak terlihat. Claire yang belum siap dengan kelebihannya itu selalu merasa ketakutan dan akan meminum obat antidepresi. Saat sedang bekerja, pihak sekolah menelpon Claire dan meminta bantuan Claire untuk mengusut kasus Sophie. Awalnya Claire menolak, tapi ia pun teringat dengan anaknya Lucas. Ia tidak mau terjadi sesuatu kepada Sophie. Akhirnya, Claire meminta kembali berkas kasus Sophie kepada Layet. Claire meminta Audrey untuk menjual rumah itu karena Claire tidak ingin sosok wanita penunggu rumah itu menyakiti Sophie lebih parah. Tapi Audrey menolak karena semua harta yang mereka miliki masih terikat dengan rumah itu. Audrey pun bertanya bagaimana Claire bisa mengetahui sosok penghuni rumah mereka. Claire berusaha menjelaskan kalau ia bisa melihat sesuatu yang tak terlihat. Bahkan kadang sosok itu akan menyakiti dirinya. Saat Sophie sedang bermain di kamarnya, tiba-tiba ada yang membuka pintu kamarnya. Lalu barang-barang pun berterbangan. Audrey ketakutan dan berteriak kepada sosok yang tak terlihat itu agar anaknya dikembalikan. Give me back my daughter! Claire menemui Sophie di sekolahnya dan mulai mewawancarai Sophie. Sophie bilang kalau ia ingin keluarga yang bahagia. Ibu dan ayahnya selalu bertengkar karena ayahnya pernah tidur dengan wanita lain di dalam kamar ibunya saat Sophie baru lahir dan ibunya tidak pernah melupakan itu sampai sekarang. Sophie pun bertanya, apakah Claire tidak ingin mempunyai anak lagi? Claire menjawab kalau ia dan suaminya mulai berhenti bicara ketika Lucas meninggal. Mereka berdua belum siap menghadapi kenyataan dan akhirnya memilih berpisah. Layet meminta Claire menutup kasus Sophie karena pihak sekolah sudah memutuskan bahwa orang tua Sophie lah yang melakukan kekerasan terhadap Sophie. Claire berusaha memberitahu kalau yang menyakiti Sophie bukanlah ibunya, tapi Layet marah dan bilang kalau Claire tidak berhak menentukan siapa yang salah dan benar. Tugas Claire hanya sebatas mengumpulkan data saja. Scene berpindah ke rumah keluarga Sophie. Saat makan malam, Giles pun mencoba memecahkan keheningan dengan memulai pembicaraan tentang niatnya untuk menjual rumah agar hidup mereka bisa lebih baik ke depannya. Tapi Audrey tidak sepakat dengan rencana Giles. Sophie yang mulai bosan dengan perdebatan orang tuanya, akhirnya ia pun memainkan sendok garpunya. Audrey mulai kesal dengan tingkah Sophie dan mulai membentak dan menggenggam tangan Sophie. Tiba-tiba pisau yang ada di atas meja berdiri sendiri seperti ada yang menggerakkan tangan Audrey. Audrey pun menusukkan tangannya di atas pisau tersebut. Giles pun panik dan segera mengajak Audrey ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, Audrey menelpon Claire untuk meminta bantuan agar bisa mengusir dan berkomunikasi dengan roh yang ada di rumahnya karena ini sudah semakin ganas. Claire yang sempat ragu akhirnya menyanggupi permintaan Audrey. Esok malamnya, Claire mengundang Peter untuk makan malam di rumahnya. Di sana, Peter bertanya alasan Claire menjauhinya karena pada dasarnya mereka belum resmi bercerai. Claire bilang kalau ia merasa sangat bersalah atas kematian Lucas. Akhirnya, makan malam mereka berakhir dengan pertengkaran. Or you don't want me around. Do you want a divorce? I can't live in this gray with you. Malam berikutnya, Claire datang ke rumah keluarga Sophie untuk berkomunikasi dengan penghuni tak kasat mata yang ada di rumah tersebut. Dalam penglihatan Claire, ia melihat seorang wanita sedang menenun di dalam kamar Sophie. Lalu, wanita itu berdiri dan pergi ke kamar mandi. Claire mengikuti wanita itu. Terlihat tangan wanita itu penuh darah.
Claire mencoba berkomunikasi dan memohon agar wanita itu pergi dan jangan mengganggu Sophie lagi. Lalu, Claire diperlihatkan flashback ketika wanita itu membunuh seorang pria. Dan Claire merasakan kesakitan saat wanita itu mencekik pria tersebut. Saat dicekik itu, Claire melihat sosok anak kecil yang tak bernyawa di sebelah wastafel kamar mandi. Claire tak sadarkan diri, lalu sosok wanita itu beranjak pergi. Audrey dan Giles langsung menghampiri Claire yang berada di kamar mandi dan membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Peter sudah berada di sana menunggu Claire sampai sadar. Peter mengatakan kalau ia dihubungi karena kontak HP-nya masih terdaftar sebagai panggilan darurat di ponsel Claire. Selama di rumah sakit, banyak gangguan yang menghampiri Claire. Salah satunya seorang pasien wanita tua yang tempat tidurnya bersebelahan dengan Claire. Kenapa ya? Kalau film horor itu ciri khasnya pasti ruangannya selalu gelap dan sepi. Padahal ini kan rumah sakit, tempat umum yang seharusnya rame kan, tapi tetap aja sepi. Tapi udahlah, lanjut. Claire yang sadar kalau wanita tua itu bukanlah manusia, dengan hati-hati Claire menyuruhnya pergi meninggalkan kamar rumah sakit itu. Akhirnya wanita tua itu pun pergi dengan senyuman. Beberapa hari kemudian, Claire datang ke rumah Audrey. Audrey pun cerita kalau ia dan Giles telah pacaran sejak SMA. Tapi saat hamil Sophie, Giles mulai pergi bersama wanita lain. Giles sangat menyayangi Sophie. Itulah alasan Giles mau kembali ke rumah. Tapi Audrey belum bisa menerima Giles sepenuhnya. Terkadang Audrey gampang kehilangan kendali saat depresi. Claire pun bilang kalau cerita Audrey relate dengan kehidupannya yang gampang depresi. Ia akan meminum pil penenang. Tapi saat itu Claire kebanyakan minum pil dan akhirnya pingsan. Anaknya yang menunggu Claire akhirnya memutuskan pulang sekolah dengan berjalan kaki, dan setelah itu anaknya tidak pernah kembali ke rumah. Polisi mengira anak Claire diculik. Setelah 3 hari, akhirnya anak Claire ditemukan sudah tidak bernyawa di tepi lapangan karena jadi korban tabrak lari. Semenjak itu, Claire selalu menyalahi diri sendiri dan bahkan memilih pisah rumah dengan suaminya. Malam harinya, Claire didatangi oleh sosok wanita penunggu kamar Sophie. Sosok wanita itu tiba-tiba menangis di hadapan Claire. Esoknya, pihak layanan perlindungan anak memutuskan untuk membawa Sophie tinggal di panti asuhan. Audrey memohon kepada Claire untuk mengatakan kalau bukan ia yang menyakiti Sophie, melainkan sosok yang menghuni rumah tersebut. Claire pun berusaha berbicara kepada atasannya Laet untuk mempertimbangkan keputusan memisahkan Sophie dengan orang tuanya. Laet yang sudah kesal dengan sikap Claire karena telah melanggar job desk akhirnya mengambil keputusan untuk memecat Claire. Dalam perjalanan pulang, Claire mampir ke TKP kecelakaan anaknya. Claire melihat sosok Lucas anaknya. Lucas mengatakan kalau ia sangat kedinginan dan ketakutan. Claire berkali-kali minta maaf dan mengatakan kepada anaknya kalau ia harus menghilangkan rasa takut itu bersama-sama. Lalu Lucas menyanyikan lagu kesukaannya ketika masih kecil, kemudian menghilang dari hadapan Claire. My body lies over the ocean. Sesampainya di rumah, Claire membuang semua pil antidepresinya. Lalu ia membersihkan kamar yang telah lama tidak ia tempati. Claire menelpon Peter dan meminta Peter kembali ke rumah dan memulai semuanya dari awal lagi. Peter pun sangat senang mendengarnya. Malamnya, saat Claire menunggu Peter datang, ia didatangi oleh sosok wanita yang menghuni rumah keluarga Sophie. Claire diberi penglihatan oleh sosok wanita itu. Dalam penglihatan itu, terlihat seorang lelaki membunuh anak wanita itu. Lalu wanita itu membunuh lelaki tersebut dan akhirnya wanita itu bunuh diri dengan cara menyayat tangannya. Kemudian, penglihatannya berpindah saat Sophie sedang bermain di kamarnya. Ternyata, yang membuka pintu adalah Audrey. Ia langsung menampar pipi Sophie. Lalu Sophie ditarik sosok wanita itu ke dalam lemari dan sosok wanita itu marah kepada Audrey dengan cara melempar semua barang yang ada di kamar tersebut. Setelah mendapat penglihatan itu, Claire langsung berangkat ke rumah keluarga Sophie. Sosok wanita itu menuntun Claire untuk masuk ke dalam kamar Sophie. Tepat saat Claire datang, ternyata di dalam kamar, Audrey ingin menembak Sophie di depan Giles. Audrey memberitahu Giles kalau luka memar di tubuh Sophie adalah perbuatannya. Ia sengaja melakukan semua itu karena ingin melihat Giles menderita melihat anak kesayangannya terluka. Itu sebagai balas dendam karena perselingkuhan yang dilakukan Giles saat Audrey hamil.
Audrey ingin membunuh Sophie, lalu ia akan bunuh diri juga agar Giles bisa merasakan sakit hati yang selama ini dirasakan Audrey. Saat ingin menembak Sophie, Claire dengan sigap menepis tangan Audrey. Tembakan pun meleset dan mengenai Giles. Giles langsung tewas seketika. Audrey marah kepada Claire dan ingin menembak Claire. Claire langsung mendorong tubuh Audrey yang menyebabkan Audrey jatuh terguling di tangga lalu tak sadarkan diri. Claire segera menenangkan Sophie dan menghubungi 911. Kebetulan, petugas polisi yang sedang bertugas saat itu adalah Peter. Tapi Peter tidak tahu kalau yang menghubungi 911 adalah Claire. Lalu, Claire membantu Sophie keluar dari rumah itu. Tapi naas, saat akan membuka pintu, Audrey datang dan langsung menusuk punggung Claire. Sophie berusaha menolong Claire. Lalu Claire menyuruh Sophie lari dan Audrey langsung menusuk paha Claire. Karena ia merasa tidak berdaya lagi, Claire pun meminta bantuan kepada sosok wanita penunggu kamar Sophie. Tiba-tiba ada sosok gaib yang mematahkan semua tulang Audrey dan Audrey pun tewas seketika. Lalu sosok wanita itu pun berpamitan kepada Claire dengan menggunakan bahasa batin. Karena yang Mak lihat gak ada adegan percakapan yang terjadi sama sekali di sini. Lalu seperti biasa, seperti film-film kebanyakan, polisi datang setelah pemeran antagonisnya tewas. Peter langsung masuk ke dalam rumah dan terkejut ternyata korbannya adalah Claire. Keesokan harinya, di depan makam anaknya, akhirnya Claire meminta maaf kepada Peter karena selama ini menjauhinya. Claire menceritakan semuanya kepada Peter soal ia yang bisa melihat makhluk tak kasat mata. Claire menjelaskan kalau sosok-sosok itu terjebak dan butuh bantuan. Dan di akhir cerita terlihat Claire yang beralih profesi menjadi cenayang yang membantu para hantu untuk terbebas dari ikatan dunia. Jadi inti dari cerita film ini adalah Claire yang belum siap dengan kemampuan indigonya merasa sangat depresi hingga membuat ia harus minum pil penenang. Saat ingin menjemput anaknya pulang dari sekolah, ia terlalu banyak minum pil hingga akhirnya overdosis dan pingsan. Anaknya yang merasa ibunya terlalu lama menjemput memutuskan untuk pulang jalan kaki. Tapi naas, ia malah jadi korban tabrak lari. Claire yang merasa bersalah akhirnya memutuskan untuk hidup terpisah dengan suaminya. Claire yang bekerja di layanan perlindungan anak mendapat tugas untuk mendata sebuah keluarga. Seorang anak yang bernama Sophie diduga jadi kekerasan dari ibunya. Tapi yang dilihat Claire saat itu, Sophie disiksa oleh sosok wanita penghuni rumah tersebut. Setelah sosok wanita itu memberi penglihatan kepada Claire, residual memori dari sosok gaib itu barulah terungkap. Kalau ternyata sosok itu malah membantu Sophie agar tidak disiksa oleh Audrey yang penuh dendam karena pengkhianatan yang dilakukan oleh suaminya. Audrey melampiaskan kekesalannya kepada Sophie agar suaminya merasakan sakit hati Audrey selama ini. Karena Audrey tahu suaminya sangat menyayangi Sophie anaknya. Sosok hantu wanita itu membantu melindungi Sophie karena ia teringat akan kematian anaknya yang dibunuh oleh suaminya. Oke, sampai di sini. Apakah masih ada yang belum paham dari film ini? Kalau belum, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu emak ngoceh-ngoceh buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, and comment biar emak makin semangat lagi ngoceh-ngocehnya. See you, bye-bye. Kiu-kiu, cukurku. Wassalam.